Halo teman-teman penikmat konten Jalan Cerita Ruang Sekilas Film. Kali ini di episode Jalan Cerita Film, saya akan mereview jalan cerita dari sebuah film yang berjudul Wo Kailet Kaperdan. Dari judulnya, film ini bisa ditebak bahwa film trailer ini menceritakan tentang sebuah kejadian yang menewaskan seseorang yang bernama Dan. Lantas, siapa yang tega membunuh Dan? I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. Semua berawal dari suatu ketika di mana para manusia dewasa ini berjanji untuk bertemu di pinggiran danau. Mereka bertemu untuk merayakan kembali hari pertemanan mereka. Will, Dawson, dan Dan menaiki sebuah perahu menelusuri danau di tengah hutan untuk menuju ke sebuah titik pertemuan. Di titik pertemuan selepas perahu mereka bersandar, mereka bertemu dengan teman-teman mereka lainnya yang telah menunggu. Pada momen ini, semua saling bersorak, merayakan kembali kebersamaan mereka setelah sekian lama terpisah. Setiap dari mereka telah memiliki kehidupan dan pekerjaan masing-masing, di mana sebelumnya saat mereka masih bersekolah, mereka adalah kesatuan kelompok yang saling berbagi dan bekerja sama. Dan kini mereka ingin mengulang kembali sorak tawa kebersamaan mereka di tengah hutan rimba. Di tengah obrolan dan membahas nostalgia mereka berenam, tiba-tiba mereka dikagetkan dengan kedatangan beberapa orang berpakaian hitam yang mendekat. Rupanya di luar kesepakatan, si John, salah satu teman mereka, telah mengundang Wish sang penyihir untuk ikut hadir. Awalnya Will dan lainnya menolak inisiatif dari si John ini. Kebersamaan mereka sangat tidak ingin diusik oleh orang lain, walaupun Wish dan yang lainnya adalah teman satu angkatan mereka semasa di sekolah. Terjadi perdebatan dan adu argumen, namun pada akhirnya si John mengalah dengan mengatakan bahwa mereka akan datang hanya untuk satu malam ini saja. Kesepakatan yang ditawarkan oleh si John ini kemudian disetujui oleh mereka yang hadir. Adegan kemudian berlanjut dengan pesta kecil mereka hingga larut malam. Setelah kesepakatan sebelumnya, kini tidak ada lagi batas sementara di antara mereka. Semua mulai membaur dalam obrolan omong kosong mereka tentang masa sekolah sebelumnya. Suasana malam pun menjadi lebih menantang saat Wish yang dengan senang hati menawarkan sebuah pil psikotropika yang akan membuat malam menjadi lebih syahdu. Suasana dengan alunan musik yang keras, teriakan kegembiraan, dan tentu saja sebuah pil ajaib membuat malam itu menjadi lebih berkesan bagi mereka. Pesta malam pun usai dan pagi pun menjelang. Di antara mereka semua, Dawson terbangun lebih dahulu dan dia ingin menuntaskan hajatnya di pinggiran danau di waktu itu. Namun di saat dia melangkah dengan mata yang masih mengantuk, dia melihat sosok tubuh yang tergeletak di dekat pinggiran danau. Saat Dawson mendekat dan melihat tubuh tersebut, alangkah kagetnya bahwa sosok yang tidak lagi bergerak itu adalah Dan. Dawson pun berteriak seketika dan memanggil semua teman-temannya. Mereka yang datang juga kaget dan terkejut. Mereka bertambah syok saat Will yang memiliki pekerjaan sebagai dokter ini menyatakan bahwa Dan telah meninggal. Adanya goresan luka di sekitar kepala Dan menjadi sebab kematiannya. Mereka semua awalnya tidak percaya dengan kejadian menimpa Dan. Mereka juga tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masalah dengan tewasnya Dan usai mereka melakukan pesta bebasnya semalam. Mereka semakin bertambah tertekan saat mereka menemukan potongan kayu yang berlumuran darah yang kemungkinan merupakan alat yang membuat Dan tewas. Dan di antara semua dugaan, salah satu rekan mereka yang bernama Richie yang merupakan mantan marinir Amerika Serikat ini menduga bahwa kelompok Wish mungkin adalah salah satu pelaku yang menewaskan Dan. Mereka pun bergegas mendatangi tenda para penyihir. Di sana hanya ada Vienna yang berjaga. Nggak pakai basa-basi, Richie langsung menuduh kawanan penyihir adalah terduga pelaku pembunuhan Dan yang tewas pagi ini. Mendengar hal ini, Vienna tidak terima tuduhan itu. Dia dengan berani membela diri dan membela Wish yang tidak memiliki masalah pribadi kepada geng mereka, apalagi pada Dan. Di tengah perdebatan ini, Wish datang bersama teman wanitanya. Adu debat dan saling ancam lebih sengit terjadi. Merasa tidak suka dituduh dan ditekan, dia mengeluarkan senjata api milik Wish yang membuat kaget seluruhnya. Mereka mencoba tetap berbicara dan mencari tahu siapa yang tega membunuh Dan usai melakukan pesta yang penuh keakraban semalam. Namun di saat semua sedang berdebat tentang tewasnya Dan, Wish dengan santai menjawab dan menyarankan kepada mereka semua untuk membuang mayat dan semua tutup mulut dan selesai. Mendengar hal ini, Jack seketika marah dan hendak memukulnya. Namun Wish dengan sigap memberikan perlawanan dengan menodongkan senjata yang berakhir dengan suara tembakan yang mengenai teman wanitanya.
Dengan adanya tembakan ini, tiba-tiba membuat Wish yang memiliki trauma tentang peperangan sewaktu bertugas kemudian menganiaya Wish dengan pukulan demi pukulan yang membuatnya tewas seketika. Di hadapan polisi, Will mengatakan bahwa Richie terpaksa membunuh Wish dan peristiwa itu juga terjadi karena efek emosional dan masa lalunya sebagai seorang mantan marinir. Setelah tewasnya Wish dan teman wanitanya, mereka semua semakin bingung, takut dan tidak lagi menemukan jalan keluar. Bahkan salah satu teman Wish yang masih hidup mencoba melarikan diri dan melaporkan perbuatan mereka kepada polisi. Dia kemudian ditangkap dan dibawa ke sebuah pohon untuk diikat. Kini kendali kondisi ada sepenuhnya di tangan Richie. Atas nama kebersamaan dan latar belakang Richie, dia mencoba untuk mengendalikan keadaan dan meminta teman-temannya untuk berdiam diri sembari mencari jalan keluar dari masalah ini. Dalam kondisi ini, beberapa di antara mereka masih meragukan dan menyadari bahwa sebenarnya Wish bukanlah pembunuh Dan. Mereka menganggap bahwa bisa jadi pembunuh Dan adalah salah satu di antara mereka semua. Asumsi ini mereka bawa ke dalam obrolan yang lebih panas, di mana mereka kemudian merasa bahwa memang mereka memiliki masalah dan kesalahan di masa lalu. Perselisihan demi perselisihan muncul yang menyebabkan mereka mulai beradu fisik. Melihat hal ini, Richie kemudian menembakkan suara tembakan yang terdengar untuk melerai mereka. Dengan suara yang tegas, dia meminta teman-temannya untuk diam dan mencari jalan keluar yang terbaik demi mereka semua. Waktu berlalu menuju pagi. Saat mereka terbangun, mereka menyadari bahwa mayat Dan, Wish, dan teman wanitanya hilang tanpa jejak. Bahkan tali yang mengikat Vienna sebelumnya juga sudah terlepas dan membuat mereka berlarian mencari keberadaan mereka. Hingga akhirnya mereka menemukan Richie yang sedang menyeret mayat Wish dan rekan wanitanya di pinggiran danau. Dengan pelan ketika sampai di ujung danau, dia membuang mayat tersebut ke dasar danau. Will dan yang lainnya melihat hal ini mencoba untuk menenangkan psikologi Richie yang sedang kacau seolah sedang tidak sadarkan diri. Awalnya, Richie kembali sadar akan dirinya, mencoba berbagi cerita dengan Dawson dan lainnya. Namun itu hanya beberapa saat saja, di mana Richie kemudian mengambil tali dan mengikatnya di leher. Dia juga memasukkan bebatuan ke dalam kantong hitam. Richie rupanya ingin bunuh diri. Namun sebelum dia menenggelamkan diri, dia mengatakan bahwa dia siap menjadi kambing hitam atas masalah ini. Dia juga mengatakan bahwa bukan dialah yang telah membunuh Dan temannya sendiri. Sungguh berat pengorbanan yang dilakukan Richie setelah membunuh Wish dan siap menjadi kambing hitam demi membela temannya. Namun cerita ini belum selesai, di mana yang masih hidup mengalami dilema antara melapor kepada polisi atau memilih diam. Di mana Dawson ragu jika harus melapor kepada polisi karena bisa jadi mereka berempat adalah tersangka dan akan dipenjara. Terjadi perdebatan, namun di saat saling berdebat mereka melihat sebuah kamera yang menghadap ke bawah, di mana dengan bantuan kamera ini mereka memutar kembali rekaman video malam sebelum Dan tewas dan mencari tahu sebab pastinya. Di saat mereka melihat kembali rekaman tersebut, mereka menemukan Dawson yang tertangkap kamera sedang berselisih paham dengan Dan, di mana perselisihan ini terjadi karena Dan saat itu sedang mabuk dan mengakui dengan sadar perbuatannya yang tengah melakukan perselingkuhan dengan istri Dawson. Dia sangat marah kepada Dan. Namun saat Dan melarikan diri, dia pun mengejarnya pada malam tersebut. Semua mata kemudian melihat ke arah Dawson dan mencoba menekan dan memintanya mengakui bahwa dirinya yang telah membunuh Dan. Namun sekali lagi Dawson menolak tuduhan tersebut. Dia sama sekali tidak membunuh sahabatnya sendiri. Hingga pada akhirnya Dawson mencoba membela diri dan mengatakan hal buruk tentang Dan. Hal ini kemudian menyebarkan kemarahan di antara mereka. Dengan wajah penuh emosi, dua sahabat Dawson ini menghajar laki-laki tersebut hingga tidak sadarkan diri dan tewas seketika. Adegan kembali kepada William mengakhiri cerita lengkapnya di hadapan polisi. Namun sayang, oleh petugas penyidik, mereka masih mencoba menekan Will dengan mengatakan bahwa sebenarnya bukan kedua temannya lah yang telah membunuh Dawson, tapi Will sendiri. Semua kejadian buruk ini sebenarnya dimulai dari kesalahan diagnosisnya tentang kematian Dan memicu konflik yang lebih luas, di mana setelah Dawson tewas, pada saat itu tiba-tiba Dan muncul tanpa rasa berdosa dan menceritakan kembali bahwa dirinya sebenarnya tidaklah mati, namun hanya pingsan karena ulahnya sendiri akibat mabuk malam itu. Saat dia bangun dan mencoba mencari jalan pulang, dia tersesat. Dalam perjalanan itu juga, dia juga kembali pingsan dan terbangun setelah semua peristiwa buruk terjadi. Adegan kemudian menunjukkan fakta baru bahwa saat di pinggiran danau terlihat Will sangat emosi karena melihat perselisihan antara Dan dan Dawson.
menjedapkan. Kemudian Will membunuh Dawson dengan cara mencekiknya hingga tewas. Dan inilah fakta yang sedang ditutupi oleh Will, sebuah fakta bahwa Dunn tidaklah tewas, namun diagnosa dirinya lah yang membuat semua orang percaya bahwa Dunn telah tewas. Polisi juga mengatakan bahwa kerapian jawaban milik Will yang ternyata membunuh Dawson membawanya ke ruang kesehatan dan jiwa. Dan film pun selesai. Sebuah akhir cerita yang tidak terduga. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton konten jalan cerita film kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata dan bahasa. Sampai jumpa di konten jalan cerita seru selanjutnya. Salam nonton Ruang Sekilas Film.